Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Bapak-bapak, ibu-ibu sidang jamaah salat subuh kaum muslimin dan para pendengar yang dimuliakan Allah. Marilah kita tidak ada henti-hentinya memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat, karunia dan hidayahnya, sehingga sampai pagi hari ini kita masih diberi kekuatan dan kesehatan oleh Allah, sehingga kita dapat melaksanakan ibadah. Dengan iringan doa, mudah-mudahan ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicatat merupakan amal yang saleh insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, para pendengar kaum muslimin yang dirahmati Allah, pada pagi hari ini kita akan melanjutkan kajian beruntun kita tentang masalah-masalah pendidikan anak di dalam Islam. Sebagaimana telah disampaikan bahwa anak merupakan amanat yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kedua orang tuanya. Kedua orang tuanya wajib untuk mendidiknya, merawatnya, mengarahkannya sehingga anak menjadi anak yang saleh. Tumpuan harapan orang tuanya, tumpuan harapan keluarganya, tumpuan harapan masyarakat dan juga bangsanya. Bahkan anak adalah merupakan aset bagi keluarganya, baik itu aset di dunia maupun aset nanti di akhirat. Hal ini sebagaimana dikatakan dalam sebuah sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Idza mata ibnu Adam inqata'a 'amaluhu illa min thalath." Apabila orang itu meninggal, maka putus amalnya. Illa min thalath, kecuali 3 hal. Apa yang 3 hal ini? Rasulullah mengatakan shadaqatin jariyatin, yaitu sedekah yang pahalanya mengalir terus. Au ilmin yuntafa'u bih, atau ilmu yang bermanfaat. Dan yang ketiga, au waladin salihin yad'ulah, atau anak yang saleh yang mau mendoakannya. Ketika orang tuanya sudah meninggal, anak yang soleh mau mendoakannya. Anak merupakan aset yang luar biasa bagi keluarga. Juga aset di dalam kehidupan akhirat. Dalam sebuah hadis, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Man kanat lahu ibnatun." Barang siapa yang mempunyai seorang anak wanita, fa'addabaha fa'ahsana ta'dibaha, dididiknya seorang anak wanita itu sehingga mempunyai akhlak yang baik. Farabbaha fa'ahsana tarbiyataha, diarahkannya pendidikannya sehingga dia mempunyai pendidikan yang baik. Waqadaha fa'ahsana taghdiyataha, diberinya makan dia dengan makanan yang baik. Yang baik tentunya makanannya jenisnya halal, bergizi menurut kesehatan. Dan yang ketiga adalah cara memperolehnya dengan cara yang halal. Diberinya makanan dengan makanan yang baik. Rasulullah mengatakan, kanat lahu wiqayatan minan nar. Maka anak perempuan satu-satunya yang akhlaknya baik, punya pendidikan yang baik, diberi makan dengan makanan yang baik yang mempunyai 3 kriteria itu,
kanat lahu wiqayatan minan nar. Maka anak perempuan itu akan menjadi tameng bagi kedua orang tuanya dari siksa api neraka. Itulah anak aset, amal soleh kedua orang tua. Bukan hanya hidup di dunia, tetapi juga hidup di akhirat. Bapak-bapak, ibu-ibu, beberapa pertemuan-pertemuan yang lalu kita telah berbicara tentang bagaimana tanggung jawab orang tua atau pendidik terhadap pendidikan anak dalam mengantarkan tentunya anak-anak kita menjadi anak yang saleh. Kita telah berbicara bagaimana tanggung jawab orang tua terhadap pendidikan iman anak. Baik itu orang tua, baik itu guru. Kita telah berbicara tanggung jawab pendidikan moral anak. Bagaimana tanggung jawab orang tua atau pendidik terhadap pendidikan moral anak. Sehingga anak mempunyai akhlak yang baik. Tanggung jawab pendidikan fisik. Kita sudah bicara itu. Bagaimana agar jasmaniahnya anak kita ini, jasmani anak kita ini sehat. Dan kita telah berbicara tentang tanggung jawab pendidik atau orang tua terhadap pendidikan akal atau intelektual anak. Dan kita telah bicara tentang tanggung jawab pendidikan kejiwaan anak. Makanya orang tua agar juga mendidik agar jiwa anak kita juga mempunyai jiwa yang sehat. Termasuk adalah tanggung jawab pendidik atau orang tua terhadap pendidikan sosial anak. Ini semuanya sudah selesai. Bagaimana Al-Quran memberikan arahan tentang hal itu. Bagaimana hadis-hadis Rasulullah SAW menjelaskan tentang hal itu. Pada pagi hari ini kita masuk kepada satu pasal lagi, yaitu tanggung jawab pendidik atau orang tua terhadap pendidikan seksual anak. Terhadap pendidikan seksual anak. Ini sekilas pada pertemuan yang lalu kita sudah jelaskan, tapi ini direview kembali. Apa yang dimaksud dengan pendidikan seksual? Yang dimaksud dengan pendidikan seksual anak adalah upaya pengajaran. Kita mengajar anak-anak kita. Upaya penyadaran. Bagaimana anak-anak kita itu mempunyai kesadaran. Dan penerangan tentang masalah seksual kepada anak. Bagaimana kita mengajar anak, menyadarkan anak, dan memberikan keterangan kepada anak tentang masalah seksual kepada anak. Sejak kapan? Sejak ia mengenal masalah-masalah yang berkenaan dengan naluri seks dan perkawinan. Sejak anak-anak mengenal itu. Naluri seks dan pernikahan ditanamkan. Sehingga ketika anak tumbuh menjadi seorang pemuda dan dapat memahami urusan-urusan kehidupan, dia telah mengetahui apa saja yang diharamkan dan apa saja yang dihalalkan. Ini boleh, itu tidak boleh. Ini halal, ini tidak halal. Ketika dia nanti sudah dewasa. Lebih jauh lagi, ia bahkan mampu menerapkan tingkah laku Islami sebagai akhlak dan kebiasaan hidup, serta tidak diperbudak syahwat dan tenggelam dalam gaya hidup yang hedonis sekarang ini. Ya. Jadi lebih jauh lagi, bagaimana anak itu mempunyai akhlak yang baik, tingkah laku Islami, ya. Dan nanti anak kita hidup menjadi pemuda, ya, tidak diperbudak oleh hawa nafsu syahwat dan tidak masuk ke dalam gaya hidup hedonis yang selalu mempentingkan materi. Ya.
Dalam hal ini, Dr. Abdullah Nasih Ulwan berpendapat bahwa pendidikan seksual yang penting mendapat perhatian secara khusus daripada pendidik atau orang tua, hendaknya katanya dilaksanakan berdasarkan fase-fase sebagai berikut, kata Prof. ini. Apa fase-fase yang ada pada kehidupan anak? Ada 4 fase yang dilalui oleh anak. Pertama adalah usia 7 sampai 10 tahun. Jadi anak kita ketika sudah punya umur 7 sampai 10 tahun disebut dengan bahasa Arab dikatakan dengan tamyiz. Kadang bahasa sederhananya bisa membedakan antara yang baik dan yang buruk. Atau dalam bahasa pendidikan sering dikatakan dengan masa prapubertas. Prapubertas. Ya, masih kecil 7 sampai 10 tahun. Pada masa ini, kata beliau, anak diberi pelajaran tentang etika meminta izin dan memandang sesuatu. Etika meminta izin dan memandang sesuatu. Nanti dijelaskan dalam ayat Al-Quran ada 3 aurat yang harus dijaga di tengah keluarganya untuk minta izin dan memandang sesuatu, melihat. Ini yang boleh dilihat, ini yang tidak boleh dilihat. Karena pengaruh melihat itu besar. Dalam aspek psikologis juga besar. Ya, pengaruh melihat itu. Ini pertama dari umur 7 sampai 10 tahun dikatakan dengan masa tamyiz atau masa prapubertas. Yang fase yang kedua adalah usia 10 sampai 14 tahun. Ya. Masa 10 sampai 14 tahun sering disebut dengan murahaqah. Atau bahasa pendidikannya sering dikatakan dengan masa peralihan atau masa pubertas. Dan goncang-goncangnya anak-anak itu. SMP kelas 3, 2 kelas 3 gitu-gitu. Menurut beliau, kata beliau, pada masa ini anak dihindarkan dari berbagai rangsangan seksual. Bagaimana anak-anak kita ini dihindarkan dari rangsangan-rangsangan seksual. Yang namanya rangsangan seksual, Masya Allah, ada gambar-gambar porno. Kalau di HP situs-situs porno. Yang mereka itu sebetulnya anak-anak kita jangan sampailah yang itu melihat. Tapi bagaimana ya? Tidak bisa dihindari hal itu yang terjadi. Itulah Pak. Gimana menghindarkan anak-anak? Jangan sampai anak-anak itu dicekoki dengan rangsangan-rangsangan seksual. Macam. Mungkin juga berapa nyanyian yang erotik, mungkin juga berusaha gambar-gambar porno, apalagi situs ya Allah. Nah ini masa pubertas, yaitu masa anak berumur 10 sampai 14 tahun kata beliau. Fase yang ketiga kata beliau, usia 14 sampai 16 tahun. Anak sampai 14 sampai 16 tahun. Disebut dengan masa balik. Ya, orang bilang masa balik. Dalam bahasa pendidikannya dikatakan dengan masa adolescent. Masa balik dia. Jika anak sudah siap untuk menikah pada masa ini, ya, kalau undang-undang perkawinan umurnya 17 atau berapa, ya, sudah siap untuk menikah. Pada masa ini, anak diberi pendidikan tentang etika, yaitu adab mengadakan hubungan seksual.
Dalam Islam, alhamdulillah, ini kaya bagaimana kita seorang suami dengan istri mengadakan hubungan seksual, etikanya. Bahkan itu merupakan sedekah. Jadi dalam Islam, seksual bukan suatu yang tabu, tetapi harus dilaksanakan tentu dengan etika yang baik, syariat yang baik, ya. Nikah, ya. Jadi merupakan, ya, bagi suami memberikan nafkah luar biasa. Ini. Kemudian fase yang keempat adalah setelah masa adolesen, disebut dengan masa pemuda. Jadi umur di atas 16 tahun, masa pemuda. Pada masa pemuda ini diberi pelajaran tentang tata cara melakukan istighfar. Apa arti istighfar? Menjaga diri dari perbuatan tercela atau menjaga kehormatan diri. Sering dikatakan afif. Siapa anakmu namanya Afifah? Afifah itu adalah anak yang selalu menjaga kehormatan diri. Jadi cara dalam masa pemuda, bagaimana diberi pelajaran tentang istighfar, bagaimana menjaga kehormatan dirinya dari hal-hal yang tercela. Kapan? Jika ia belum mampu melangsungkan pernikahan, apalagi. Sehingga dalam hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam disebutkan, ya ma'syaras syabab man istata'a minkumul ba'ah falyatazawwaj fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj fa illam yastati' fa alaihi bisawm fa inna lahu wija. Hei para pemuda, man istata'a minkumul ba'ah, barang siapa yang sudah mampu untuk melangsungkan pernikahan, mampu dalam arti kata yang luas, baik secara jasmaniah maupun ruhaniah, falyatazawwaj. Rasulullah mengatakan, hendaklah dia nikah. Mengapa nikah? Fa innahu aghaddu lil basar wa ahsan lil farj. Karena nikah ini dapat menundukkan pandangan dan menjaga farjinya, kemaluannya, kehormatan dirinya. Fa illam yastati', kalau dia tidak mampu, fa alaihi bisawm, maka puasalah. Fa innahu lahu wija. Puasa itu bisa menjadi tameng dari gejolak hawa nafsunya. Ya. Jadi ketika masa pemuda, anak-anak diberi pelajaran tentang istighfar, menjaga kehormatan diri atau perbuatan-perbuatan yang tercela. Berbicara tadi tentang anak yang masih umur 7-10 tahun, yaitu etika meminta izin. Ya. Di dalam ayat Al-Quran, surat An-Nur, ayat 58 sampai ayat 59, Allah berfirman, ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, Allah berfirman, la yasta'dzinkumul ladzina malakat aymanukum, hendaklah budak-budak laki-laki kamu itu meminta izin, walladzina lam yablughul hulum, dan orang-orang yang belum sampai balik di antara kamu, salasa marrat, 3 kali, 3 waktu. Apa yang 3 kali itu? Allah selanjutnya berfirman, min qabli salatil fajar, sebelum salat fajar, sebelum subuh. Yang kedua, wahina tad'una thiyabakum minadh-dhahirah, dan ketika kamu menanggalkan pakaianmu waktu siang.
habis kerja, biasanya orang tua capek, buka baju, istirahat. Kemudian yang ketiga, dalam Quran disebutkan ayat selanjutnya, wa min ba'di salatil isya, dan setelah salat isya. Setelah salat isya untuk waktu istirahat. Dikatakan salatu auratil lakum. Itulah 3 aurat yang harus dijaga untuk kamu waktu-waktu itu. Jaga. Kemudian Allah selanjutnya berfirman, laisa 'alaikum wala 'alaihim junah ba'dahunna. Setelah itu, maka tidak ada dosa bagi kamu, tidak ada dosa bagi mereka. Kenapa begitu? Tawafuna 'alaikum ba'dukum 'ala ba'd. Karena anak-anak juga budak-budak tadi, ya laki-lakinya terus sering berinteraksi, keliling-keliling di rumahnya, ya, memberikan bantuan apa yang diperlukan, ya. Ba'dukum 'ala ba'din, sebagian mereka membutuhkan sebagian yang lain. Tolong ini ya. Ya. Kemudian Allah berfirman, kadzalika yubayyinullahu lakumul ayat. Yang demikian itu Allah menjelaskan untukmu ayat-ayatnya. Wallahu alimun hakim. Allah Maha mengetahui. Allah Maha bijaksana. Allah yang menciptakan anak-anak kita, Allah yang menciptakan kita manusia, Allah lah yang tahu bagaimana Allah memberikan bimbingan kepada manusia-manusia itu etika. Allah Maha mengetahui. Allah Maha bijaksana itu. Wa idza balagal atfal minkum al-hulum. Dan apabila anak-anak kamu itu sampai ke usia dewasa, falyasta'dzinu, maka hendaklah mereka minta izin, kama sta'dzanal ladzina min qablihim, sebagaimana orang-orang sebelum mereka meminta izin. Surat An-Nur ayat 58-59. Ayat tersebut di atas, Bapak-bapak, Ibu-ibu, para pendengar, para orang tua dan para pendidik, merupakan dasar pendidikan keluarga. Khususnya tentang etika anak kecil, anak di bawah masa adolesen, atau tadi katakan masa prapubertas, dalam meminta izin kepada orang tuanya. Bagaimana meminta izin kepada orang tuanya? Pertama, sebelum sholat fajar, kan masih tidur. Jangan lantas masuk sembarangan. Apalagi minta maaf ketika orang tua sedang melakukan sesuatu yang tidak boleh untuk dilihat anak. Dan bagaimana kalau anak itu melihat? Wah, ini menjadi sesuatu hal yang sangat buruk terhadap perkembangan jiwa. Sangat buruk. Karena itu diingatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua tadi adalah waktu zahirah, yaitu hina tad'una thiyabakum 'ala tahira. Ketika kamu menanggalkan pakaian-pakaianmu waktu zuhur, waktu siang itu. Capek bekerja, biasanya orang tua menanggalkan pakaiannya, dia istirahat. Jangan lantas bebas anak-anak kita meminta izin. Diketok pintu, Bu, boleh masuk? Ayah, boleh masuk? Kemudian yang ketiga adalah setelah wa min ba'di salatil isya, dan setelah salat isya. Kenapa setelah salat isya? Biasanya orang sesudah salat isya itu istirahat dan tidur. Dididik. Yang mendidik siapa? Allah Subhanahu wa taala. Dikasih tahu kepada orang-orang yang beriman yang mempunyai anak.
agar supaya anak dikasih tahu ada 3 waktu anak harus minta izin kepada orang tuanya. Untuk apa? Ini sebetulnya merupakan suatu pendidikan, kalau boleh dikatakan pendidikan seksual anak. Sesuatu yang boleh dilihat, ada sesuatu yang tidak boleh dilihat oleh anak. Inilah minta izin bapak-bapak, ibu-ibu. Jadi ini saja pada pagi hari ini. Jadi pertama adalah bagaimana anak-anak pada umur prapubertas itu meminta izin 3 hal, 3 waktu di dalam setiap hari kepada kedua orang tuanya. Dan insya Allah besok minggu depan kita akan bicara, yaitu melihat apa yang perlu dilihat, ada yang perlu tidak dilihat, apa yang dilihat, dan bagaimana pengaruhnya untuk melihat itu. Ya, bapak-bapak, ibu-ibu, ini saja pada pagi hari ini, dan terima kasih. Kita lanjutkan insyaallah ke depan tentang masalah melihat. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.